Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran yang sudah kita lakukan di minggu lalu, yaitu tentang masakan hidangan kesempatan khusus, yaitu dari presentasinya Ananda. Nah, untuk pertama kali, yang perlu kita garis bawahi, kita batal untuk praktek tiga-tiganya. Karena alasan yaitu masalah biaya, waktu, dan juga kesiapan kita juga. Jadi oleh karena itu kita hanya mencoba trying untuk praktis hanya untuk appetizer-nya saja. Nah, untuk appetizer yang sudah dipilih oleh Ananda yaitu lotek, yaitu berasal dari Jawa Barat, yaitu hidangan salad yang tradisional yang sudah sering ada di kegiatan hidangan kesempatan khusus untuk wilayah Jawa Barat. Untuk standar resep dari lotek itu sendiri nanti saya akan kirim melalui link yang sudah nanti disiapkan. Nah, untuk kali ini saya hanya menjelaskan standar dari resep yang saya buat ataupun resep yang sudah saya ACC-in. Yaitu yang pertama, ini per satu resep ya, per satu porsi. Ini resep satu porsi. Jadi setiap orang, kan kita ada 4 orang. Jadi setiap orang masing-masing membuat satu porsi lotek. Jadi ada 4 orang ya, ada 4 lotek di minggu depan yang sudah kalian buat masing-masing tanpa dibantu oleh kawannya. Jadi kita mandiri. Setiap orang mempraktekkan lotek satu porsi, satu plate. Nah, yang pertama standarnya adalah 20 gram kentang. Ya kan, itu dipotong jardinier, yaitu bentuk persegi panjang, kubus persegi panjang dengan diameter 30 kali 10 kali 10 mm. Yang kedua ada 10 gram kol dipotong julienne. 10 gram labu siam dipotong julienne, 10 gram kacang panjang dipotong jardinier, 10 gram kangkung potong julienne. Untuk penambah yaitu 1 sendok makan bawang goreng untuk penambahnya. Nah, untuk itu tadi untuk bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan lotek ataupun main ingredient atau bahan utamanya yang harus kalian siapkan dari rumah. Jadi ini setiap orang lebih bagus kalian belanjanya bareng-bareng, jadi bisa di-sharing ke teman-teman. Yang hanya dibutuhkan untuk satu piring hanya ini saja. Oke. Yang kedua ada untuk bumbu kacang, kita perlu 50 gram kacang tanah, 1 buah cabai rawit, tergantung selera, mau pedas tambahi 2, 3, terus ada setengah sentimeter kencur, ada air asam jawa, 50 ml air matang, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh gula merah. Nah, untuk cara membuat lotek itu sendiri sangat simpel. Yang pertama, kukus semua bahan-bahan yang sudah kita potong, yang sudah kita potong sesuai dengan resep tadi. Ada julienne, jardinier. Lalu kita kukus sampai matang, jangan sampai overcook. Kemudian tolong siapkan air dingin. Jadi ketika kukusan sayur tadi sudah matang, langsung kita celup dengan air dingin. Agar apa? Memberhentikan proses memasak, jadi tidak overcook. Warnanya juga tetap bagus. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan bumbu kacang. Haluskan semua bumbu kacang, lalu kita hidangkan dengan presentasi yang sudah saya tentukan. Tidak harus sama, ini contoh. Jadi representatifnya adalah kita membuat hidangan ini sebagai as appetizer, bukan sebagai makanan utama yang gede. Tapi ini sebagai makanan pembuka. Harus tampak interest, lebih rapi, lebih bagus, presentasinya juga sesuai dengan kegunaan appetizer, dan juga tanpa ada banyak garnish yang enggak berlebihan. Jadi semua yang ada di piring bisa digunakan, bisa dipakai, bisa dimakan gitu. Nah, ukuran untuk berat appetizer itu 50-75 gram. Lebih dari itu
fail, gagal. Jadi harus sesuai dengan timbangan, kakak kalian timbang. Oke, ini contoh writing konsep dari kita akan nanti pas ketika praktek gak harus sama, cuman lebih interest lagi. Setiap orang punya kreasi masing-masing. Ini hanya contoh dari saya, gambaran appetizer kita. Nah, mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini. Kita hanya mempraktekkan lotek untuk praktek kita di minggu depan. Belanja semua keperluan, tidak boleh over belanjanya bareng-bareng aja, disiapkan dari rumah. Kita praktek, persiapkan semua persiapannya seperti bawa celemek ataupun apron, bawa bawa sapu lap, bawa lap atau kain lap, masing-masing satu orang satu. Ya nggak bawa nggak boleh masuk, dan siapkan job sheet-nya. Job sheet itu paling penting. Kalau yang nggak bawa job sheet tidak akan bisa masuk kelas. Jadi persiapkan job sheet kalian, bawa peralatannya lengkap, pakai sepatu untuk menjaga safety, tidak kena minyak panas atau segala macam. Dan semuanya ikutin peraturan yang ada di lab. Setelah pakai lab harus bersih, harus rapi kembali, dicuci bersih, dipel dan segala macam. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Nah, tidak boleh tidak hadir minggu depan, harus semua hadir karena kita praktek untuk selalu mengambil nilai dari hasil praktek kalian. Terima kasih atas kesempatannya atau perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.